Bismillah, cek cek. Ini mohon maaf Bapak Ibu, apa speaker saya rusak atau memang Bapak Ibu mute ya? Rusak kayaknya, Terdengar Pak. Pak Jeriman. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 2 kelas ya? Sudah Bapak dosen. Iya, Pak. Baik. Bentar ya. Bentar. Sebentar, saya ganti device dulu sebentar ya. Ini ada trouble di device yang satunya. Saya live dulu sebentar, nanti masuk lagi. Siapa dosen?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak dosen. Alhamdulillah. Minta tolong nanti ada yang screenshot ya, takut saya kelupaan dari 2 kelasnya. Oke, baik. Setelah beberapa hari kemarin kita mendiskusikan modul yang sudah saya bagikan dan saya tulis buat Bapak Ibu semua, saya ingin dari setiap kelompok menyampaikan hasil dari temuan-temuannya, hasil diskusi-diskusi kemarin, ya. Boleh mulai dari kelompok 1 sampai ke yang terakhir itu sudah sampai mana? Bentar. Oke, baik Bapak Ibu. Di pertemuan kali ini, tadinya saya pengennya mau brainstorming ya, tapi karena sudah Bapak Ibu sudah menyampaikan terkait beberapa hal dari hasil diskusi yang dilancarkan di WA, saya ingin sedikit merecall lagi. Saya ingin sedikit merecall lagi terkait dengan apa itu namanya moderasi beragama. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu,
seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal itu bahwa saat ini moderasi beragama itu memang sudah bukan lagi menjadi salah satu salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh kementerian. Akan tetapi secara teknis, secara perundang-undangan, justru moderasi beragama ini sekarang sedang mengalami penguatan kelembagaan, gitu ya. Jadi kalau di tahun 2020 sampai 2024, moderasi beragama itu sudah masuk ke dalam RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Artinya pencanangan moderasi beragama ini dengan berbagai metode dan dengan berbagai strategi, ya, seperti pada PowerPoint yang sudah saya sajikan ketika di pertemuan awal, dan itu juga sudah termaktub dalam modul sebetulnya, Bapak Ibu tinggal membuka lagi. Akan tetapi ruh dari moderasi beragama itu sendiri sekarang sudah mengalami peningkatan dan penguatan kelembagaan yang secara struktural lebih matang, gitu ya. Itu jelas termaktub dalam Perpres Presiden Joko Widodo di tahun kemarin, ya, tentang Kementerian Agama. Di dalam Kementerian Agama itu di dalam Perpres tentang Kementerian Agama itu ada satu hal yang paling signifikan yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang adanya perubahan nomenklatur terkait Badan Litbang Diklat atau Balitbang Diklat, ya, Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan serta Pelatihan, itu berubah nomenklatur, berubah nama menjadi BMB PSDM, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang dulunya Balitbang Diklat, sekarang menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Artinya, itu adalah satu keberhasilan dari proses membumikan moderasi beragama, gitu ya. Sampai pada akhirnya Presiden mengeluarkan peraturan tentang sebuah lembaga yang tadinya hanya mengurusi terkait dengan penelitian dan pengembangan serta pelatihan dan pendidikan pelatihan, gitu ya. Sekarang berubah menjadi Badan Moderasi Beragama. Nah, itu artinya penguatan kelembagaan dari segi struktural, moderasi beragama itu semakin kuat, meskipun memang secara penggunaan istilah, secara program-program yang selama ini dilakukan, itu memang mengalami stagnasi, gitu ya. Artinya sudah tidak ada lagi sekarang program-program pelatihan yang dulu sering saya lakukan bagi beberapa komponen masyarakat, bagi beberapa stakeholder, gitu ya. Kalau sejak 2021, 22, 23 sampai terakhir kemarin 24, itu saya sering keliling ke berbagai balai diklat, ya. Kalau sekarang berubah menjadi BPSDM, balai diklat, kemudian pusdiklat, gitu ya. Sampai pernah saya ngisi di Lampung, kemudian ngisi di Ternate, keliling ke Jawa Barat, gitu ya. Itu dalam rangka untuk penguatan moderasi beragama, ya, kepada para kepala sekolah, penyuluh agama, penghulu, guru-guru, dosen, gitu ya. Ke UIN Semarang saya pernah melakukan diundang untuk mengisi pelatihan di sana. Nah, itu sekarang memang sudah tidak ada lagi, gitu ya, proses pertawaan, tetapi secara kelembagaan sekarang sudah terstruktur. Nah, apa yang menjadi tugas pokok dari salah satu program prioritas Kementerian Agama yang harus dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama, yaitu sekarang ini ramai dicanangkan tentang ekoteologi, gitu ya. Ekoteologi itu bagaimana manusia itu berketuhanan itu dengan cara menjaga lingkungan. Nah, ini ada erat kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan tadi saya cari-cari PowerPoint-nya tapi nggak ketemu, ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya coba cari dan saya coba bagikan aja. Nah, gini, ada salah satu filsuf, ini kaitannya dengan program pemerintah yang baru, karena untuk materi saya kira Bapak Ibu bisa membaca di modul, ya, karena itu sudah lengkap. Bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama di dalam satuan pendidikan, gitu ya. Kan proyek di mata kuliah kita sekarang ini kan seperti itu. Dan itu sudah saya kasih contoh, sudah bagaimana cara
mengaitkan moderasi beragama dalam pendidikan dasar, menengah sampai atas gitu ya, sudah ada di modul itu ya, tinggal Bapak Ibu pelajari. Nah, tapi akan di luar itu, agar tidak mengganggu diskusi Bapak Ibu nanti ketika asinkronus di pertemuan kali ini saya akan membahas hal yang mutakhir gitu ya, yang terkini terkait bagaimana perkembangan moderasi beragama itu di dilaksanakan dengan istilah-istilah atau dengan program-program yang lain, yang tentunya itu erat kaitannya gitu ya. Ini karena di materi yang ada di modul itu kan ada dari sisi teologisnya. Nah, sekarang ini Pak Kiai Prof Menteri, Pak Prof Nasruddin Umar itu menghendaki proses pengarus utamaan moderasi beragama itu dengan cara penjagaan lingkungan gitu ya. Caranya ya dengan banyak menanam pohon, matoa dan seterusnya gitu ya. Saya juga nggak tahu, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menjelaskan alasannya kenapa sih harus pohon matoa gitu ya. Bahkan itu sampai ada di edarannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi guru di madrasah, di MI, MTSMA mungkin juga dapat. Atau ada yang jadi penyuluh atau penghulu mungkin dapat edarannya ya, yang kerja di bawah Satker Kementerian Agama. Nah, secara filosofis, ada satu tokoh pendidikan ini boleh dicatat ya, lumayan untuk salah satu referensi Bapak Ibu barangkali nanti menurut skripsi, kalau ingin membahas tentang filsafat pendidikan. Karena ini kita mencoba mengaitkan secara filosofis ke dalam hal yang teknis gitu ya. Satu tokoh filsafat pendidikan, satu filsuf pendidikan yang bernama Majid Irsan Al-Kilani. Beliau ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang berasal dari Yordania ya, tapi kemudian mendapatkan tugas menjadi dosen di salah satu kampus di Amerika, di Oxford ya kalau nggak salah. Nah, beliau ini adalah pakar pendidikan dan filsafat pendidikan serta sejarah kebudayaan Islam. Pernah menulis salah satu buku yang berjudul salah satu kitab ya, yang berjudul Falsafah Tarbiyah Islamiyah, filsafat pendidikan Islam artinya, yang mengupas tuntas secara filosofis, secara akar bagaimana sebetulnya insan-insan pendidik itu melakukan relasi positif antara dirinya dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan dirinya. Ya, ini kita mencoba menggali itu ya, mencoba menggali bahwa moderasi beragama ini sekarang programnya sudah pada level ekoteologi ya. Ekoteologi itu bagaimana melestarikan lingkungan, tapi itu berbasis keimanan gitu ya. Kaitannya apa sih gitu ya. Nah, ini barangkali ada yang bertanya-tanya, ini saya coba elaborasi dan coba kolaborasikan dengan salah satu tulisan atau karyanya Majid Irsan Al-Kilani. Nah, kata Al-Kilani, dalam konteks pendidikan Islam, manusia itu memiliki 5 unsur atau 5 relasi dengan 5 unsur yang melekat pada dirinya. Gitu ya. Yang pertama manusia ya, manusia itu berada di tengah-tengah. Ini diagramnya saya cari-cari tapi nggak ketemu di tablet saya ini. Saya soalnya ini pakai device yang satunya pakai tablet. Nanti saya coba inilah, saya coba bagikan artikel jurnal yang saya tulis juga berkaitan dengan itu. Nah, ada 5 unsur yang harus dijalin relasi secara positif dengan diri kita, ya, dengan manusia. Yang pertama, kata Majid Irsan Al-Kilani, bainal insan, antara manusia gitu ya, dengan Tuhannya, yang disebut dengan alaqah ubudiyah gitu ya. Jadi ada alaqah ubudiyah, ada hubungan yang harus dijalin antara manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan alaqah ubudiyah atau relasi penghambaan. Artinya dalam konteks ini seorang insan pendidikan, seorang manusia harus memiliki kesadaran yang utuh bahwa dia dalam berpendidikan itu memiliki satu tujuan atau tanggung jawab moral. Dia harus mencari kebenaran ilmu itu berbasis pada wahyu ilahi, gitu ya, atau berbasis pada eksistensi keberadaan Tuhan. Bahwa kita harus memposisikan diri di hadapan Tuhan itu ya sebagai hamba.
Apa artinya bahwa kita mencari ilmu, kita mentransferkan ilmu ke murid-murid kita, itu landasannya harus landasan ketuhanan gitu ya. Artinya landasan relasi ubudiyah yang harus kita bangun dengan Tuhan kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alaqah bainal insan wal insan. Kata Al-Kilani, ada relasi positif yang harus dibangun antara manusia dengan manusia. Yang disebut dengan alaqatu adl wal ihsan. Artinya relasi keadilan dan kebaikan. Ya. Relasi keadilan dan kebaikan ini yang sudah jelas saya kira dalam Al-Quran hadis itu sering banyak disitir ya dalam beberapa ayatnya. Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Nah, itu adalah salah satu yang menggambarkan kata Al-Kilani bahwa manusia di dalam berpendidikan itu, di dalam berkehidupan bahkan harus menyadari bahwa dia punya hubungan antara manusia dengan manusia yang harus dilandasi dengan alaqah adlu wal ihsan atau hubungan keadilan dan kebaikan. Apa maksudnya keadilan dan kebaikan? Kita harus memperlakukan manusia yang ada di luar eksistensi diri kita, di luar entitas diri kita, dengan adil dan dengan baik. Gitu ya. Apa sih artinya adil itu? Kalau lihat pendapatnya Imam Sayyidina Ali, adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu secara proporsional dan profesional. Menempatkan sesuatu secara proporsional adalah menempatkan ketika kita bersosialisasi, hal apa yang harus kita lakukan dan apa letak perbedaan kita bersosialisasi antara dengan satu entitas manusia dengan yang lainnya. Mungkin kita bersosialisasi dengan murid kita, tidak bisa disamakan ketika kita bersosialisasi dengan guru kita misalnya. Tidak pula bisa disamakan ketika kita bersosialisasi dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga, dengan teman sebaya. Itu mesti ada titik-titik perbedaan yang menjadi sekat atau pembatas bagaimana kita bersosialisasi. Ketika kita berakhlak kepada atasan kita misalkan, belum tentu kita mampu berakhlak kepada bawahan kita. Nah, itu yang disebut dengan bahwa relasi yang harus dibangun antara manusia dengan sesama manusia itu harus berdasarkan pada alaqatu adlu wal ihsan. Relasi yang harus dibangun berdasarkan dengan keadilan dan kebaikan gitu ya. Jadi dalam konteks adil itu bukan hanya adil menurut dalam pandangan hukum gitu ya, tapi bagaimana adil dalam bersosialisasi. Bagaimana adil dalam menjalin hubungan yang baik antara kita dengan manusia yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena leveling antara manusia yang ada di sekitar kita kan mesti berbeda-beda gitu ya. Ada yang harus kita hormati sebagai orang tua, ada yang harus kita hormati sebagai teman sebaya, sebagai orang yang lebih muda, sebagai bawahan kita, sebagai atasan kita, mesti itu harus diperlakukan secara adil. Adil itu artinya bukan berarti menyamaratakan ya. Kita berbicara sangat santun, sangat kaku kepada atasan kita gitu ya. Atau kepada orang tua kita, tapi kita sama karena ingin disebut adil, akhirnya kita bicara juga secara kaku, secara sopan santun, secara tertata rapi kepada anak kita atau kepada teman kita, yang akhirnya menimbulkan jarak gitu ya. Itu berarti tidak adil. Seperti baik, tapi padahal itu bukan hal yang adil gitu ya. Sama halnya ketika kita punya anak yang satu kuliah, yang satu anak SD misalkan. Karena kita ingin disebut orang tua yang adil, akhirnya bekal yang kita kasih untuk anak kita yang SD dan anak kita yang kuliah itu disamakan. Tapi itu kan justru hal yang bukan yang adil. Ya, sementara adil itu salah satu dari indikator atau kata kunci moderasi beragama adalah itu ya. Kan ada tawazun, ada tawasud, ada adalah ya, atau i'tidal gitu ya. Itu kan beberapa kata kunci yang ada di mana? Ada di buku ya, di buku modul yang sudah saya tulis itu. Artinya kita berlaku adil kepada manusia itu tidak bisa diartikan adil itu membagi rata apa hal yang kita lakukan. Kita ingin adil, kita bicara dengan anak yang berusia lebih muda dari kita dengan bahasa yang biasa misalkan atau cenderung kasar, dan itu karena ingin adil disamakan dengan bicara dengan guru kita misalkan, itu bukan adil gitu ya. Itu serampangan adilnya gitu ya. Jadi adil itu bukan berarti semuanya harus bisa meratakan, tapi
kita menempatkan secara profesional dan proporsional. Wad'u syai'in fi mahallih, kata Sayyidina Ali gitu ya. Yang disebut adil itu adalah menempatkan suatu secara sesuai gitu ya. Proporsional, takarannya proporsional, menempatkan posisinya secara profesional, itu yang disebut dengan adil. Itu yang kedua. Relasi yang ketiga, kata Al-Kilani, dalam konteks manusia sebagai manusia insan pendidikan, harus menyadari bahwa kita itu punya hubungan dengan lingkungan. Nah ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah Pak Menteri itu membaca bukunya Al-Kilani ya, sehingga memunculkan bahwa salah satu upaya penguatan moderasi beragama itu melalui ekoteologi, atau mungkin ada referensi lain gitu ya yang mengatakan bahwa kita berbuat baik dengan lingkungan itu merupakan salah satu indikator moderasi beragama. Yang jelas jauh-jauh hari dalam bukunya, karyanya beberapa puluh tahun yang lalu, Al-Kilani itu sudah menyatakan bahwa kita itu punya relasi yang harus dibangun antara diri kita dengan al-kaun ya. Bainal insan wal kaun, antara manusia dengan lingkungan. Kaun itu alam semesta gitu ya. Atau lingkungan. Yang disebut dengan alaqatut taskhir. Alaqatut taskhir. Alaqatut taskhir itu apa? Relasi eksploratif. Relasi eksploratif. Bukan eksploitatif. Makanya kenapa kemudian kata Al-Kilani menggunakan istilah eksploratif. Kenapa? Karena kalau eksploitatif kita diberi wewenang untuk menggunakan lingkungan ini secara serampangan, secara tidak bijaksana, gitu dan seterusnya. Sementara kata yang digunakan oleh Al-Kilani itu adalah alaqatut taskhir. Alaqatut taskhir itu artinya relasi eksploratif ya. Kita boleh mengeksplorasi alam ini, tapi jangan mengeksploitasi. Ya. Kita ini adalah penguasa dari atau khalifah fil ard, penguasa dari alam semesta ini, dari lingkungan ini, tetapi bukan berarti kita boleh bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan kita. Pembabatan hutan, penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, sehingga apa? Efek, mungkin Bapak Ibu sudah paham lah, efek dari itu semua adalah akan kembali ke diri kita. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a, dan seterusnya al-ayah gitu ya. Bahwa Tuhan itu melarang kita janganlah sekali-kali kita berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu ya, setelah Tuhan memperbaiki semua komponen yang ada di alam semesta ini. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Artinya boleh kita mengeksplorasi alam, boleh kita mempergunakan lingkungan, boleh kita menggunakan pohon yang kita kehendaki untuk pembangunan rumah kita misalkan, akan tetapi bagaimana bentuk tanggung jawab kita untuk mengembalikan gitu ya. Kita menanam satu pohon, idealnya kan kita menebang satu pohon, idealnya kita mengganti dengan 5 atau 10 pohon ditanam ulang gitu ya. Agar kelestarian alam ini tetap terjaga. Nah, ini yang menjadi landasan moderasi beragama itu dikaitkan dengan ekoteologi yang sekarang sedang ramai dicanangkan oleh Pak Menteri gitu ya. Bapak Ibu yang kerja di KUA, di madrasah mungkin sekarang sudah mendapatkan instruksi itu ya. Karena kami juga di kampus ini sedang menggencarkan penanaman, kemarin itu kita dalam penanaman massal itu seluruh sektor Kementerian Agama, kami menyumbang sekitar 800 pohon ya, 800 pohon. Kemudian saya juga kemarin ikut berkegiatan di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Setelah BIMTEK petugas haji itu, saya ikut prosesi ya. Semua peserta BIMTEK itu menyumbang satu pohon. Artinya sekitar 1000 pohon di wilayah Kanwil Jawa Barat. Nah ini menarik menurut saya ya. Kenapa yang bertanggung jawab upaya pelestarian lingkungan itu bukan Walhi, bukan Kementerian Perhutanan, gitu ya, bukan Kementerian Pertanian, tapi kok kenapa Kementerian Agama? Ya. Kenapa Kementerian Agama? Di awal itu orang-orang itu mencibir, gitu ya. Di awal-awal itu orang-orang itu mencibir, lah ngapain Kementerian Agama diberi instruksi nanam pohon? Bukan wilayahnya,
bukan tupoksinya. Nah, mungkin Pak Menteri itu lebih visioner bahwa salah satu tanggung jawab manusia yang beragama itu justru adalah dia mampu menjalin relasi yang positif antara dirinya dengan al-kaun, dengan alam lingkungan ini, yang disebut dengan alaqatut taskhir atau relasi eksploratif ya. Eksploratif itu bukan berarti eksploitatif ya. Kita boleh mengeksplor, memanfaatkan secara keilmuan atau secara physically gitu ya, alam sekitar ini, akan tetapi harus penggunaan dengan bijaksana. Jangan penebangan pohon membabi buta dan seterusnya ya. Itu yang ketiga Bapak Ibu yang menjadi landasan moderasi beragama ini dikaitkan dengan ekoteologi. Nah, untuk perkara kenapa pohon matoa, itu mungkin ada beberapa alasan ya. Pohon matoa itu kan simbol dari Indonesia Timur gitu ya. Ini prediksi saya, mungkin nanti saya tunggu elaborasi dari teman-teman sejauh mana. Kenapa? Barangkali ada yang tahu alasannya, kenapa sih harus pohon matoa gitu ya. Sebetulnya kan pohon apa saja, tapi yang ditekankan itu pohon matoa. Yang saya tangkap itu, matoa itu kan salah satu pohon endemik Indonesia ya, khususnya di Papua. Yang mungkin tidak ditemukan di negara lain gitu ya, secara itu. Kalau pengembang biakan mungkin bisa saja, tapi itu kan endemik khas Indonesia yang tepatnya di Papua. Pohon ini kan manfaatnya sangat banyak ya. Untuk peneduh itu bagus gitu ya, untuk peneduh dan itu pohonnya rindang. Kemudian buahnya bisa dimanfaatkan dan kaya akan nutrisi yang baik gitu ya, matoa itu. Kemudian punya ketahanan yang sangat luar biasa matoa itu, tahan di segala cuaca ekstrim. Itu mungkin salah satu alasannya ya. Dan itu secara simbol itu adalah bentuk penghargaan terhadap simbol dari bahwa Indonesia ini, bahwa Papua ini adalah salah satu bagian dari negara kita. Jadi akhirnya kemudian kemarin itu kan Pak Menteri itu mendapatkan gelar doktor honoris causa ya dari apa namanya Oxford University ya, dari salah satu kampus di luar negeri yang ternama itu, tentang terkait dengan human and religion peace ya, dengan terkait dengan kemanusiaan dan kedamaian dalam beragama, Pak Menteri itu. Ya bisa jadi karena beliau itu sangat menggaung-gaungkan moderasi beragama ya, ketika mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia itu beliau sangat menghormati, beliau sangat menyambut baik kedatangannya Paus Fransiskus ke Indonesia. Itu artinya beliau di perayaan-perayaan keagamaan kemarin juga Waisak beliau menjadi salah satu tamunya. Artinya beliau ini sudah paham bahwa beliau ini bukan menteri agama Islam gitu ya, akan tetapi menteri semua agama. Karena Indonesia ini kan punya 6 agama dan punya kurang lebih 178 aliran kepercayaan yang diakui MK itu ya. Beliau hadir di tengah-tengah itu gitu ya. Itu luar biasanya beliau ya. Dengan adanya program-program ekoteologi ini semakin menguatkan bahwa sasaran moderasi beragama ini ternyata bukan hanya untuk manusia, gitu ya, tapi bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan. Itu yang beliau tekankan itu. Beliau kemarin itu sudah sukses karena beliau juga guru saya waktu ikut pelatihan moderasi beragama di Pusdiklat. Beliau salah satu narasumber ketika pelaksanaan instruktur nasional juga. Dan beliau sukses mencanangkan terkait tentang moderasi beragama dalam konteks filosofis, dalam konteks pemikiran, dan dalam konteks wacana gitu ya, dalam konteks gerakan sosial. Sekarang ini beliau sedang berupaya untuk menyebarluaskan penguatan moderasi beragama itu bukan hanya untuk manusia lagi gitu ya, akan tetapi untuk lingkungan sekitar, untuk lingkungan dan alam semesta ini. Ini misi-misi yang luar biasa, makanya unik kata saya tadi bilang. Kok urusan nanam pohon kok Kementerian Agama sih gitu ya. Kenapa nggak diserahin Walhi, kenapa nggak diserahin Kementerian Perhutanan, Kementerian Pertanian. Kenapa malah Kemenag yang disuruh untuk nanam pohon itu. Dulu awal-awal kan banyak yang mencibir, ngapain urusan nanam pohon Kemenag ikut-ikutan. Padahal itu justru Kemenag ini memberikan contoh kepada kementerian lain bahwa menjaga lingkungan itu bukan tugas salah satu unit saja, tapi tugas dan kewajiban bersama. Ini program yang luar biasa menurut saya. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, kata Al-Khilani, sebagai seorang insan
pendidikan, manusia itu mempunyai kewajiban untuk melakukan relasi positif antara dirinya dengan kehidupan ini, gitu ya, yang disebut dengan alaqatul ibtila, gitu ya, alaqatul ibtila. Sebentar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang keempat, ada yang disebut alaqatul insan wal haya, atau hubungan antara manusia dengan kehidupan yang disebut dengan alaqatul ibtila. Alaqatul ibtila itu adalah relasi ujian. Ya. Ujian ini merupakan salah satu bentuk musibah sebetulnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan buku yang lain, kita kaitkan dengan buku yang lain yang pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Husain al-Baghdadi dalam bukunya Al-Musibatu Indal Quran Syahidun ala Qudratillah, itu pernah menyatakan bahwa jenis musibah itu, gitu ya, kan kalau dilihat bukunya aja sangat panjang, padahal bukunya itu hanya bicara tentang musibah menurut Al-Quran itu sebetulnya. Al-Musibatu Indal Quran Syahidun ala Qudratillah. Al-Musibatu Indal Quran itu musibah menurut Al-Quran, syahidun ala qudratillah, saksi terhadap atas kekuasaan Tuhan. Maksudnya gitu kurang lebih, kekuasaan Allah. Ya. Di dalam buku itu secara umum, secara kesimpulan menurut saya, Al-Baghdadi itu sedang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran, istilah musibah itu merujuk kepada 3 hal. Bisa jadi 3 hal. Yang pertama, musibah itu bisa merupakan salah satu peringatan dari Tuhan. Yang kedua, musibah itu bisa merupakan ujian dari Tuhan. Kan beda ya, antara peringatan, ujian beda. Sasarannya pasti beda. Yang ketiga, musibah itu bisa berarti tazkiyah, gitu ya. Tazkiyah dari Tuhan, gitu ya. Artinya musibah itu harus disadari oleh manusia itu memiliki 3 makna yang berbeda. Tidak hanya musibah itu bukan hanya hal yang mengerikan, gitu ya, menurut Al-Quran itu tidak identik dengan hal yang mengerikan musibah itu. Kalau melihat analisisnya Al-Baghdadi, gitu ya. Dalam Quran itu jelas bahwa musibah itu bisa berupa peringatan. Peringatan itu sudah mungkin kita sudah paham, peringatan itu untuk siapa, gitu, untuk orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang kalau kita kaitkan dengan konteks ekoteologi itu mungkin untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga lingkungan, gitu, itu bisa berupa peringatan. Kita buang sampah tentu konsekuensinya akan banjir, gitu kan. Membangun lingkungan di kawasan-kawasan konservasi alam mungkin konsekuensinya akan longsor, gitu kan. Itu sudah jelas. Bisa juga musibah itu ujian. Perasaan kita sudah soleh, perasaan kita sudah menjaga lingkungan, perasaan kita sudah ibadah dengan betul, tapi kok tetap dapat musibah. Nah itu kata Al-Baghdadi, ya tetap harus diterima, karena musibah itu bukan berarti hanya peringatan saja, bisa juga berupa bentuk ujian. Ya. Nah yang menarik yang terakhir itu kata Al-Baghdadi, bisa jadi musibah itu sebagai tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, gitu ya, membersihkan diri kita. Nah ini yang paling banyak sebetulnya populer, makanya ketika kita menjenguk orang sakit misalkan, atau menjenguk orang yang dapat musibah, kita kan mesti mendoakan semoga sakitnya ini menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Semoga musibah yang ditimpakan kepada Bapak ini senantiasa menjadi magfirah, senantiasa menjadi pembersih dari dosa-dosanya. Itu memang kata Al-Baghdadi betul bahwa di dalam Al-Quran itu jelas bahwa ini sudah ranahnya Tuhan, begitu ya.
Bentar ya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang keempat. Yang terakhir, kata Al-Kilani, ada satu unsur yang harus kita sadari bahwa kita bagian dari dirinya, yaitu alaqatul insan wal akhirah. Ya. Hubungan manusia dengan hari akhir. Yang disebut dengan alaqatul jaza. Atau relasi hubungan pertanggungjawaban. Artinya bahwa kita nanti akan harus menyadari bahwa kita ini tidak hidup di dunia selamanya. Kita ini tidak selamanya berelasi dengan manusia. Kita ini tidak selamanya berelasi dengan lingkungan alam semesta yang kasat mata ini. Kita ini tidak selamanya memiliki relasi dengan ujian di dunia. Karena pada akhirnya semua manusia akan mengalami titik akhir dari kehidupan. Ya, yang disebut dengan yaumil akhirah. Begitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya kira Al-Kilani ini secara komprehensif membahas bagaimana filsafat pendidikan Islam itu sangat mendalam, gitu ya. Artinya dalam konteks moderasi beragama yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, buku ini sangat cocok untuk Bapak Ibu baca ya. Saya sebetulnya pegang terjemahannya karya almarhum mantan rektor kami di UIN ya, almarhum mantan rektor kami Profesor Dr. Kiai Haji Maksum Mukhtar. Akan tetapi bukunya tidak ada yang bentuk PDF, sayang sekali ya. Jadi saya tidak bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Akan tetapi kalau kitab yang berbahasa Arabnya tuh bisa saya kira ya diakses di internet. Mungkin ya. Diakses bisa saja mungkin yang berbahasa Arabnya. Falsafah Tarbiyah Al-Islamiyah. Karyanya Majid Irsan Al-Kilani. Itu komprehensif membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi akan sangat bermanfaat saya kira bagi Bapak Ibu yang bergelut di bidang PAI. Bapak Ibu saya kira itu untuk refreshment pada pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu mungkin nanti bisa melanjutkan diskusi-diskusinya terkait dengan modul yang sudah saya tulis dan sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Langsung saja silakan. Izin bertanya, Pak Dokter, Silakan Bu. Silakan. Ya. terkait UTS-nya, apakah penugasannya bagaimana dan juga kapan waktunya ya Pak? Oh ya nanti saja Bu, itu teknis itu nanti saya kan kemungkinan juga nggak ada. Saya langsung ngasih ngambil nilai dari hasil dari ringkasan Bapak Ibu saja, jadi nggak usah ada UTS ya. Nanti aja UAS di akhir. Baik Pak, terima kasih. Oke. Izin bertanya, dosen. Silakan. Ya, jelas suara saya. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mengenai wisata religi. Ya. Wisata religi. Jadi ini di kampung kami ini ada memang programnya yang ditawarkan oleh seorang aktivis. Ya. Wisata religinya itu menuju ke luar pulau ya. Dia Semacam wisata ziarah gitu ya? Ya, ziarah di makam-makam sunan-sunan itu, Sunan Kalijaga dan sebagainya. Jadi kira-kira mana lebih baik kita puasin aja sendiri wisatanya di daerah sendiri saja. Kalau keluar itu kan mungkin dari pertimbangan keselamatan, itu kan kekhawatiran, mungkin adalah kekhawatiran dari pihak keluarga kan. Kira-kira
apakah itu memang bagus? Tapi kira-kira menurut pendapat Pak dosen bagaimana kalau seandainya diam saja di pulau sendiri untuk Bapak dari mana asalnya, Pak? saya dari Lombok. Oh, Lombok. Di Lombok itu kan padahal banyak juga situs-situs ini ya, situs-situs wisata ziarah ya. Ya, Ya, jauh-jauhnya ke Bali kan, saya pernah ke Bedugul itu kan ada makam para wali juga di situ. ini Pak Ali Khopi dari Bali. Ya. Ya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Jadi berarti Kak, itu wisatanya diajaknya itu suka ke Pulau Jawa ya, ke Wali Songo gitu? Ya, Oh, gitu. Baik. Makasih. Jadi menurut saya gini ya, banyak orang yang keliru gitu ya. Banyak orang yang keliru menganggap bahwa ziarah dengan tujuan mencari keberkahan gitu ya, mencari keberkahan itu kan hal yang bagus menurut saya gitu ya. Yang kita cari keberkahan dari kita setelah mendoakan orang-orang soleh yang sudah menyebarkan agama Islam di Nusantara gitu ya. Kan tetapi banyak kekeliruan yang menurut saya harus diluruskan oleh para pemuka agama bahwa kita bertujuan dalam sebentar, tas baterainya habis. Banyak yang keliru bahwa dengan wisata itu adalah segala-galanya gitu ya, disamaratakan dengan naik haji. Ya, itu yang bahkan di kampung saya pun sama, ada yang berpendapat bahwa kalau mau naik haji itu tidak afdol rasanya jika tidak keliling Wali Songo dulu gitu ya. Nah, hal itu kan jadi justru kalau orang awam di daerah itu menangkapnya itu kan hal yang sakral. Akhirnya ongkos naik haji dengan ongkos dia keliling wisata Wali Songonya saja udah hampir-hampir sama gitu ya. Biayanya itu bisa menghabiskan banyak biaya gitu ya untuk keliling itu, dan berhari-hari memakan waktu berhari meninggalkan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian tenaga yang harusnya dia simpan untuk hal yang lebih wajib yaitu naik haji malah kekuras gitu ya. Harusnya istirahat, harusnya pemanasan olahraga ringan saja kalau mau naik haji itu akhirnya kan malah sakit gitu. Nah, di kita itu memang kendala di Indonesia itu, tapi jadi hal yang unik ya, tergantung kita menyikapinya. Ya seperti pernikahan lah, pernikahan itu kan kalau kita daftar ke KUA itu cukup 600.000 kalau pengen dinikahkan di rumah gitu kan. Bahkan kalau pengen nikah di KUA itu gratis. Tapi yang mahal itu kan cateringnya, dekorasinya, fotografernya, sewa baju pengantinnya gitu ya. Jadi kita lebih takut dihukumi oleh budaya, oleh masyarakat daripada dihukumi oleh Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu yang menjaga tradisi memang salah satu dari, bukan menjaga ya, penghargaan terhadap tradisi lokal itu menjadi salah satu indikator moderasi beragama, tetapi jangan kemudian menjadi overdosis gitu ya. Jangan menjadi overload. Ya, tergantung kemampuan kita ya, hal-hal kecil yang tahlilan lah. Tahlil itu kan kadang kita yang kita misalkan orang yang sedang berduka ditinggalkan oleh keluarga terdekat, oleh orang tua kita, oleh saudara kita. Malah kita yang kehabisan dana untuk nyuguhin orang-orang yang tahlilan. Jadi itu kan hal yang menurut saya terbalik gitu ya. Saya ini pengurus, kalau saya ini pengurus NU gitu ya, saya pengurus di kabupaten gitu. Tapi untuk beberapa hal yang berlebihan seperti itu menurut saya selalu mengkritik gitu ya. Kita harus, saya juga sama ketika bapak saya kemarin ketika ibu saya beberapa tahun yang lalu meninggal, saya juga menggelar tahlilan besar gitu ya, mengundang warga hampir satu desa dan seterusnya. Akan tetapi bagi keluarga kami ya alhamdulillahnya dimampukan gitu ya. Nah, yang kasihan itu kan kalau orang yang sudah mau pas-pasan ditinggal berduka, kemudian harus nyuguhin orang banyak. Nah, saya juga ikut terenyuh ketika pernah suatu saat ada orang yang memang mempunyai keahlian moles mobil waktu itu ya. Tiba-tiba datang ke rumah, dalam tanda kutip sedikit maksa, minta mobil saya untuk dipoles oleh dia gitu. Dengan alasan saya harus tahlilan Pak, adik saya meninggal dan keluarga kami tidak punya biaya.
Saya sangat mengandalkan dari pekerjaan ini, dan ini biayanya untuk tahlilan keburu nanti adik saya ketujuhnya. Nah itu kan menurut saya memberatkan gitu ya. Orang yang meninggal kemudian harus memberatkan orang yang ditinggalkan hanya karena apa? Hanya karena membela tradisi yang bahkan itu bukan termasuk ke dalam kewajiban gitu ya. Tahlilan itu kan bisa dilakukan oleh keluarga kecil saja, ya tidak usah ngundang-undang ke kalau misalkan nggak mampu nggak usah mengundang-undang, dan saya kira warga masyarakat pun akan bisa menilai, dia tidak usah kemudian mengada-ngada gitu ya, hal yang nggak ada, hal yang nggak dimiliki harus diada-adakan. Itu kan jadi memberatkan akhirnya. Nah, sama halnya dengan yang Bapak tadi bilang dari Lombok itu. Loh, untuk apa ziarah ke Pulau Jawa kalau misalnya, tapi kecuali kalau mampu ya nggak masalah menurut saya. Kalau dianya mampu dan kemudian memang ada keinginan untuk mengenal hazanah tradisi yang ada di Pulau Jawa, saya kira nggak masalah gitu ya. Ya Bu, saya pun pengen gitu ya. Ke Lombok pengen itu, karena ke Lombok saya belum pernah gitu ya. Ke ke luar-luar pulau pengen gitu. Ya pengen tahu semuanya, juga pasti punya keinginan mengelilingi Indonesia yang sedemikian luas ini. Akan tetapi kalau dilihat dari skala prioritas, kenapa sih nggak memperkaya wisata yang ada di daerah sendiri saja dulu gitu ya? Padahal orang-orang tuh kan pengen ke Lombok itu, ya, ngapain orang Lombok keluar kan gitu. Tapi kan beda-beda orang itu, kadang-kadang kalau udah di daerahnya sendiri kan bosen gitu ya. Saya tetap pengen tahu di daerah luar itu seperti apa. Ya balik lagi ke kemampuan menurut saya gitu ya Pak ya. Balik lagi ke keinginan, ke skala prioritas. Kalau misalkan eh, bukan hal yang terpaksa dan dipaksa, ya kenapa tidak gitu ya, untuk bisa berziarah ke Wali Songo yang ada di Jawa Barat gitu ya, Wali Pitu yang ada di Makassar gitu, dan seterusnya gitu. Mungkin itu Pak ya. Tapi lagi-lagi penghargaan terhadap tradisi lokal itu bagian dari moderasi beragama, harus kita tetap lestarikan gitu ya. Dengan catatan tidak berlebihan, badan tidak menganggap bahwa itu bagian dari agama. Yaitu tradisi, tradisi, agama yang agama gitu. Itu ada, itu memiliki arsiran yang sangat tipis gitu ya. Akhirnya banyak orang yang eh, mengira itu bahwa agama itu adalah budaya, dan budaya itu adalah agama. Itu yang fatal itu. Yang harus kita beri pengertian, itu ada sekat yang membatasi kedua hal itu. Banyak yang mengira gamis itu adalah agama, sorban itu adalah agama, padahal itu adalah budaya gitu ya. Orang yang sholat pakai gamis dengan orang yang sholat pakai sarung gitu ya, itu belum tentu dua-duanya diterima, dan belum tentu juga dua-duanya ditolak gitu ya. Kalau hanya berbasis pada pakaian yang dia pakai, tergantung bagaimana keikhlasan sholatnya. Gitu. Oke, yang lain silakan. Ya Pak, saya Pak. Silakan, dengan siapa Pak? Ahmad Irfai Pak, dari Indramayu. Ahmad Rifai dari Indramayu ya? Irfai Pak. Oh, Ahmad Rifai. Oke, wong dewek ini. Wong Ini Pak, parkir. mau apa sih namanya, hanya mau mengungkapkan Pak, apakah konsep dari moderasi beragama yang dari Kementerian Agama itu, yang kata Pak dosen tuh menjaga lingkungan, apakah sama dengan puji yang di kitab itu tuh Pak, di kitab apa sih, kitab Tijan Darori tuh, puji hadis itu Pak, kayak gitu Pak. Kan esensi dari puji hadis ala hadis kan Pak, puji hudus ala hudus kan Pak, makhluk memuji makhluknya, tapi esensinya dia itu memuji sang penciptanya gitu Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih. Gini Pak, saya sedikit analogikan. Pak Irfai misalkan nanti suatu saat, atau bahkan mungkin sudah pernah melaksanakan umroh atau naik haji gitu ya. Orang-orang yang punya pemikiran sekuler pasti akan mengira, untuk apa sih kita menyembah satu kotak batu, ya kan? Ketika sampai di sana ada satu kotak batu yang itu juga makhluk tak bernyawa gitu ya. Memang ciptaan Tuhan tapi makhluk tak bernyawa. Untuk apa sih kita sembah? Untuk apa sih kita sujud di hadapan batu yang disebut Ka'bah itu? Nah, itu kan pujian makhluk alal makhluk gitu ya. Makhluk kepada makhluk. Tetapi itu kan basisnya perintah Tuhan. Yang kita puji itu perintah Tuhannya. Bukan semata-mata Ka'bah itu disebut sebagai Baitullah gitu ya. Analoginya seperti ini, Pak Irfai misalkan punya asisten lah ya.
punya asisten rumah tangga misalkan Pak Irfan itu. Punya asisten rumah tangga, kemudian asisten rumah tangga Pak Irfan ini tiba-tiba kabur atau hilang gitu ya. Atau tersesat gitu ya. Atau ada yang nyulik lah atau gimana gitu ya. Nah, kemudian Pak Irfan itu meminta kepada saudara-saudara Pak Irfan untuk mencarinya. Nah, orang-orang yang mencari ART Pak Irfan itu, apakah dia itu semata-mata mencarinya karena kecintaan atau sayangnya dia kepada orang tersebut, atau nurut ke perintahnya Pak Irfan? Mesti kan semata-mata karena nurut ke perintahnya Pak Irfan saja. Bisa jadi bahkan mungkin orangnya kan nggak kenal, ngapain saya ikut nyari-nyari gitu ya, kalau bukan diperintah oleh Pak Irfan kan gitu. Begitupun ketika kita menghargai lingkungan ini, konsep pujian makhluk kepada makhluk itu memang relevan, akan tetapi penghargaan kita terhadap sesama makhluk itu bentuk pengejauhan tahan kita, betul kata Pak Irfan tadi, bentuk pengejauhan tahan kita menghormati atau menghargai Kholik yang menciptakan makhluk itu, yaitu Tuhan. Gitu ya. Saya kira itu Pak Irfan secara singkatnya seperti itu. Ada lagi? Ya Pak, mau tanya Pak. Ya gimana? Terakhir ya ini, penanya Oke. ketiga. Tentang toleransi keberagamaan Pak. Kalau menurut Bapak itu pandangan tentang toleransi keberagaman itu sebatas mana atau sejauh mana gitu loh? Apakah hanya ini pun gitu aja. Maksudnya nanti biar Bapak semoga terangkan Bapak. Toleransi, baik. Saya sedikit merecall lagi bahwa indikator moderasi beragama itu 4. Ada komitmen kebangsaan, ada toleransi, ada anti kekerasan, dan ada mengakomodir atau menghormati atau menghargai tradisi lokal. Sudah jelas di PPT yang dulu saya share sebetulnya ya, yang saya tampilkan, bahwa toleransi itu bukan hanya menghargai ya. Saya waktu itu kalau nggak salah pernah menjelaskan. Misal gini, ketika Bapak ditanya, Bapak mengakui nggak atau menghargai nggak bahwa di Indonesia ini ada 6 agama? Oh iya, saya sangat menghargai, saya sangat menghormati eksistensi keberadaan mereka sebagai agama yang diakui oleh negara, saya sangat menghargai warga pemeluknya, dan seterusnya gitu ya. Akan tetapi ketika ditanya, Bapak mau nggak kalau misalkan nanti suatu saat tinggal di satu komplek dan tiba-tiba tetangga Bapak bikin rumah atau membeli rumah yang ada di samping Bapak, sementara orang itu beragamanya beda dengan Bapak? Itu tidak sedikit orang yang menjawab, saya menghargai, tapi saya tidak mau menerima keberadaan mereka dekat dengan saya. Nah, itu yang jadi problem itu ya. Saya sering studi kasus ke warga masyarakat sekitar saya itu menanyakan, Ibu, tahu agama kita ada berapa? Tahu Pak, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Boleh nggak mereka tinggal di Indonesia? Oh, boleh-boleh saja Pak. Tapi ketika ditanya, boleh nggak kalau misalkan dia bikin rumah di samping Ibu? Banyak yang, dan tidak sedikit yang menjawab, mau Pak, kalau bisa jangan tinggal di rumah sini, jangan tinggal di komplek ini. Nah, itu berarti sudah bukan level toleransi lagi gitu ya. Kalau hanya menghargai, karena toleransi itu adalah mengakui keberadaan mereka, menerima, bukan hanya mengakui ya, menerima keberadaan mereka, baik itu di jauh dengan kita, bahkan kalaupun dekat dengan kita, itu harus diterima. Itu saya kira ya, batas toleransi itu bukan hanya menghargai, tapi juga menerima keberadaan mereka. Misalkan toleransi itu masjid kita dipakai untuk tarawehnya. Misalkan kita ini biasa taraweh yang 23 nih. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu golongan yang biasa taraweh 11 ingin menggunakan masjid kita. Itu ya. Nah, itu kalau misalkan kita sudah bisa mempersilahkan dan menerima keberadaan mereka, itu berarti sudah pada level toleransi. Tapi kalau misalkan melarang, oh jangan masjid ini, dalam masjid yang tarawehnya 23 nggak boleh. Nah, itu sudah menjadi problem menurut saya ya. Dan tidak sedikit yang problem-problem internal keagamaan di kita sendiri, itu lebih parah daripada justru hubungan beragama kita dengan, hubungan sosial kita dengan pemeluk agama lain. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya.
Semoga senantiasa bermanfaat. Dan nanti silahkan nggak apa-apa di grup WA dulu untuk melaksanakan diskusi sesuai dengan kelompok tugas pembuatan modulnya masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Ya nanti setiap minggu mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi, nggak apa-apa melalui WA dulu, melalui forum diskusi WA, atau nanti kalau misalkan saya sempat, nanti saya bukakan forum di Damang, gitu ya, untuk forum diskusinya. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dosen.